Halo teman-teman, salam Synthezer. Kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat rangkaian kegiatan sederhana di Microsoft Project seperti pada di layar. Jadi ini contoh sederhana saja saya teman-teman. Dari di sini ada suatu rangkaian project dengan dua sub rangkaian 1 dan rangkaian 2. Di masing-masing rangkaian ini memiliki kegiatan. Di pada rangkaian 1 ada kegiatan A sampai kegiatan E dan ada pemeriksaannya juga. Sedangkan di rangkaian 2 ada kegiatan F sampai kegiatan I dan ada pemeriksaannya. Nah, di samping kanan ini adalah Gantt chart-nya, dimana Gantt chart ini akan memberikan informasi kemajuan suatu progres dan timeline dari mulai sampai akhirnya suatu pekerjaan, atau pekerjaan itu berakhir di bulan apa. Oke, jangan skip video ini karena akan saya jelaskan secara terperinci bagaimana membuat rangkaian kegiatan ini di Microsoft Project. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, dan share kepada teman-teman kalian apabila sharing ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contohnya cara membuat Microsoft Project dengan kegiatan yang sederhana seperti pada contoh. Halo Synthezer, jangan lupa subscribe, like, serta komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Selamat belajar dan salam sukses. Baik teman-teman, ini saya udah buat lembaran baru. Di sini masih kosong dengan tampilan default ya. Jadi masih standar tampilannya. Nah, langkah yang pertama kalian pastikan dulu di bagian file ini. Kemudian di option. Nah, di sini ada namanya schedule. Kalian klik di bagian schedule, kemudian cek di sini ya. Di sini ada week start on Sunday, fiscal year starts in-nya di bulan apa. Kemudian default start time-nya ini tampilannya standar teman-teman, jadi jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 17.00. Kemudian jam kerjanya dalam satu hari ini lebih kurang ada 8 jam. Kemudian jumlah jam dalam satu minggu adalah 40, karena 40 ini nilainya dari perkalian 5 dikalikan 8 jam. 5 hari dikalikan dengan 8 jam dalam satu harinya, sehingga mendapatkan 40. Kemudian jumlah hari dalam satu bulan adalah 20. Ini anggapannya ada 5 hari dikalikan 4 minggu, jadi ada 20. Nah, di sini kalau misalnya kalian ingin merubah dalam satu minggu itu, kita akan rubah ya jamnya. Misalnya jam kerjanya full time, katakanlah 7 kali berapa tuh? 7 kali 8 ya berarti ya. Sebentar 7 kali 8 berarti 56 jam. Bisa kita ganti di sini teman-teman ya. Jadi ini diperhatikan dulu, apakah kalian ingin merencanakan dalam satu minggunya full time atau 5 hari kerja saja. Nah, kalau untuk di contohnya tempat saya, kita samakan aja ya tampilannya supaya nanti hasilnya bisa sama. Schedule-nya kita menggunakan yang standar saja teman-teman. Jadi ini untuk belajar kalian menggunakan yang standar dulu, tapi kalau nanti kalian akan menyusun suatu project, ini akan disesuaikan apakah di jam kerjanya ini apakah akan kalian rubah. Oke ya. Nah, ini
kita samakan saja sementara kan untuk belajar. Nah, ini kita akan buat karena ini ketampilan kita dengan schedule yang standar aja dulu semua ya. Oke. Nah, kemudian di samping kanan ini kita tampilannya, timelinenya dari rencana untuk Ganjar ini masih ditampilkan per hari, nggak salah ya, per hari. Sorry, ini week ya, dalam 1 bulan. Jadi ini kan panjang nih teman-teman, jadi kita klik kanan, coba kita time scale nya kita atur ya, time scale kita atur, kita ambil yang bulan, months, kemudian di sini one tier atau middle. Kita coba tampilannya sebagaimana. Nah, ini per bulan ya, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai setahun ke depan kalau nggak salah ya, setahun ke depan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan di bagian project information. Start date nya kita atur mau di tanggal berapa, kita akan coba cek di contohnya ya teman-teman. Project information, kemudian klik di sini, kita berasumsi akan start projectnya di tanggal 1 April 2021. Oke ya. Nah, yang bagian current date nya ini kalian biarkan saja, nanti akan saya jelaskan nih ya kok yang lain-lainnya nih, karena ini kalian ingin tahu dasarnya cara membuat. Kita klik aja dulu di 1 April 2021. Oke. Nah, kemudian change working time nya. Nah, di sini teman-teman, di sini kan ada di tahun 2021 ini kita ada namanya Hari Raya Idul Fitri. Ya, Hari Raya Idul Fitri ini kita asumsikan mulai tanggal 9 Mei ya, tanggal 9 Mei sampai 12 Mei ya, 12 Mei. Kalau kalian mau misalnya kegiatan kita akan off nih di Hari Raya Idul Fitri selama 4 hari, atau kita mau mulai dari 9 sampai tanggal 15, ini bisa kalian klik aja di sini ya. Nah, oke. Nah, artinya kalian nanti di sini akan menyelesaikan sendiri timelinenya ini ya. Change working time ini penting ya, artinya kalau misal kalian ini cek lagi ya semua ya. Nah, kemudian di sini di detail sini non working, tapi kalau kalian klik di sini ada working time, itu berarti harus kerja ya. Ini non working ya, ini contohnya saja. Nanti kalau misalnya kalian ingin mengotak-atik misalnya tanggal 3 Mei sampai tanggal 17 kalian liburkan ya boleh, itu tergantung dari kesepakatan dari tim ya, begitu. Oke, ini kita samakan dulu supaya tidak lupa nih teman-teman, kadang-kadang kita lupa di sini. Oke ya, tadi di sini change working time, kemudian kita klik di sini, tulis hari cuti Hari Idul Fitri 2021 atau ini 1422 Hijriah ya. Kemudian di sini kita coba di bulan apa tadi, bulan Mei tanggal 9 sampai tadi kita samakan ya tanggal 12. Oke. Nah, detail sini pastikan non working ya teman-teman, baru oke. Nah, oke. Kemudian project information kita rubah tadi di tanggal 1. Tanggal 1 ini diamkan saja. Oke, tampilannya ini secara project information kita mulai startnya pekerjaan itu di 1 April, kemudian change working time nya sudah kita isi. Nah, misalnya di dalam rangkaian itu ada hari raya lagi, itu boleh kalian isi sendiri nih, apakah dinyatakan libur atau tetap kerja. Itu tergantung dari keputusan dari tim kalian sendiri ya. Oke, kita samakan untuk rangkaian kerjaannya nih dari project ini sampai ke baris 14. Oke, kita project kita samakan ya, rangkaian 1
satu, kegiatannya adalah kegiatan A, kemudian ada kegiatan B, C, ini kita dulu ganti dulu B, C. Oke, terus ya nanti kalian ketik sampai seperti pada di contoh. Oke teman-teman, setelah kalian susun ini rangkaian seperti pada di contoh, kalian nanti akan saya beritahu bagaimana memberikan durasi waktunya. Oke, di contoh di sini saya isi nih ya, kegiatan A 2 minggu atau 2 WKS 2 weeks. Jadi ini WKS 2 weeks ya, kemudian D itu hari, kemudian nanti kalau MO itu months atau bulan. Oke, kita isi dulu di kegiatan A, kita samakan, ini ada 2 weeks, kemudian ini ada 1 weeks, kemudian di bawahnya itu apa ini, 6 hari 2 hari dan 6 hari 2 minggu dan 3 minggu, 6D ya. Kemudian di sini ada 2 minggu ya, 2 minggu 3 minggu. Nah, di sini pemeriksaan ini nanti akan sebagai milestone. Kenapa 0 hari? Supaya ini ada milestone kita di mana nih? Nah, kalau di contoh ini adalah di tanggal 17 Juni pemeriksaan. Artinya misalnya kegiatan A sampai ini udah selesai nih ya, udah selesai, kemudian kita akan mengadakan evaluasi atau pemeriksaan, dan di milestone kita di tanggal 17 Juni ini akan otomatis keluar sendiri apabila kita udah susun durasinya sama predecessornya teman-teman ya. Ini kita samakan, kemudian bawah ini adalah 1 minggu 2 minggu 3 minggu, kemudian yang ini adalah 2 minggu lagi ya, kegiatan I 2 minggu, dan ini 0D. Oke, ini 0D nya kita isi. Oke, nah selesai ya. Oke teman-teman, ini udah selesai. Kemudian kita akan menampilkan ini start and finish nya. Oke, start finish nya seperti ini. Kita coba ya, kita di tax, kemudian ini ada nih simbol ini nih, tanda panah indent tax ya, indent tax. Oke ya, kemudian ini kita kanankan. Nah, dia secara otomatis nih teman-teman keluar. Ini juga kita indent tax. Oke ya, kita udah membuat fungsi indent tax ya. Ini outdance, ini kalau ini indent, jadi nanti secara otomatisnya kita misalnya kita blok di sini atau di sini kalian, kita ini masih manual teman-teman, manual schedule ya, ini manual schedule, kita auto saja. Nah, setelah kalian klik itu akan keluar ya, keluar start and finish nya. Cuma kegiatan di sini belum ada saling ketergantungan. Apa itu saling tergantungan? Nanti menggunakan di kolom predecessor sini teman-teman. Apa itu predecessor? Kalian bisa googling apa predecessor di Microsoft Project ya, nanti kalian akan tahu nih fungsinya predecessor seperti apa. Nah, seperti contoh ini adalah cara membacanya begini nih, ini predecessor ya. Kemudian ini ada angka 3. Angka 3 ini menyatakan di baris nomor 3. Artinya apa? 3 ini adalah
kegiatan B bisa bisa dikerjakan apabila kegiatan A selesai, ya. Tolong nanti kalau kalian belum paham bisa ulang lagi ya di video ini. Jadi kita menulisnya ini 3 finish start 3 fs, ya keluarnya 3. Nah 3 fs ini tidak kalau misalnya kita pakai finish start itu tulisan fs nya tidak keluar. Oke, kita praktekin ya. Kemudian di kegiatan C bisa dimulai apabila kegiatan B itu udah selesai. Jadi gitu cara bacanya di predecessor tuh. Jadi hubungan saling ketergantungan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini beda lagi nih teman-teman. Kalau kegiatan D nih cara bacanya, kegiatan D bisa dikerjakan apabila kegiatan C, ya, 5 finish start, ya tulisannya 5 fs itu bisa dimulai setelah pekerjaan C selesai dan masih ada jeda nunggu 7 hari. Contoh ini kok di pekerjaan di proyek sipil ya, itu ada pekerjaan beton, kemudian beton ini bisa nggak nih sih dibongkar bokistingnya, jadi saling ketergantungan. Oh yaudah, kita bisa kerjakan kegiatan D ini setelah pembongkaran kegiatan C yang ada bokistingnya ini, tapi setelah 7 hari dan gitu. Jadi plus 7 days. Oke ya, sampai sini kalian mungkin udah paham. Kalau bingung ya ulangi lagi video ini ya teman-teman ya. Jadi begitu. Oke. Kemudian kegiatan E sama kegiatan E sama mengartikannya apabila kegiatan E ini akan dimulai setelah kegiatan D ini selesai, seperti itu. Nah kemudian di bagian pemeriksaan itu ada bisa dikerjakan setelah semua kegiatan ini diselesaikan. Jadi nulisnya nanti 3, 4, 5, 6, 7 fs. Oke ya, jadi sini ada 3, 4, 5, 6, 7 fs finish start dan sebagai milestone di sini. Nah, secara otomatis nanti akan keluar dengan sendirinya. Oke ya. Kemudian yang kegiatan F ini bisa dikerjakan setelah semua rangkaian, ya, setelah semua rangkaian 1 selesai semua. Jadi tulisnya kegiatan F itu bisa dikerjakan secara paralel atau secara bersamaan bersama dengan rangkaian 1. Ya, jadi saling bisa bareng nih teman-teman, bisa bersama-sama. Jadi nulisnya 2SS, jadi kolom 2 ini. Jadi kita bisa saling bersama-sama, jadi paralel. Oke, jadi kita bareng. Mungkin bisa jadi ini beda tim gitu kan. Kalau di project ada mandor 1, mandor 2, mandor 3, ya kan. Guru grupnya itu punya timnya sendiri, makanya bisa saling bersama-sama. Nah ini nanti 2 start to start. Jadi nanti grafiknya akan seperti ini nih ya, gancarnya seperti ini. Nah kegiatan G sama tapi seperti penjelasan di atas tadi ya teman-teman ya. Ini juga sama nih, pemeriksaan bisa dilakukan apabila kegiatan I itu udah selesai ya kan, tapi kasih waktu jeda 2 hari ya, itu seperti jadi 2 days. Kalau kalian mau kasih jeda lagi 7 hari 1 minggu ya 1 week kan gitu. Oke ya teman-teman ya, sampai sini mungkin kalian udah paham konsep untuk memahami predecessornya. Oke, kita kembali ke ini, ke yang tempat latihan. Kita coba isi sama. Jadi ini 3 fs ya di sini ya, kegiatan A. Di bagian kegiatan A tadi sama nggak di barisnya nih? Ya sama ya, 3 berarti 3 ini kita 3 finish start. Oke, itu berubah ya teman-teman. Kemudian kita rubah lagi di sini 4 finish start, 4 fs. Oke ya, kegiatan C bisa dimulai setelah kegiatan B selesai. Kemudian kegiatan D ya, yang ada ini 5 finish start plus
ada 7 hari ke depan, jadi ada jeda waktu 7 hari. 5fs plus 7 days ya, oke ya. Nih keluar. Kemudian kegiatan E ini adalah 6fs 6 finish start. Oke, ini seperti ini. Kita mau pemeriksaan 3 4 5 6 7 fs. Oke, milestone ya, milestone di 14 Juni ya, milestone di 14 Juni. Oke, jadi ini sudah sama ya teman-teman ya. Kemudian di kegiatan F kita ada dua start ya, 2 start cara paralel, 2 start. Oke, garisnya dia saling berhubungan, kita bisa kerjanya bareng. Kemudian di sini adalah 10 11 kegiatan 10 11 dan ini finish start semua ya, ketergantungannya. 10 finish start, 11 finish start, 10 finish start. Oke. Kemudian untuk pemeriksaannya 13 fs plus 2 hari, 13 fs plus 2 hari. Oke, seperti ini. Milestone di 23 apa nih? April ya. Oke, 23 April. Nah, ini akan terbentuk dengan secara otomatis ya, otomatis. Nah, ini nanti saya akan jelaskan di masing-masing kegiatan ini dengan mengisi progresnya. Contoh nih, di sini teman-teman, di sini ada progres 125%, 100 dan seterusnya. Ini sudah ada progresnya teman-teman ya. Kita bisa lihat di contoh bagaimana cara membuatnya. Baik, saya akan jelaskan cara mengisi progresnya. Ini bisa klik di bagian task name ya. Ini ada tabs general, predecessor, resources, advanced, notes, custom field. Nah, misalnya kita notes ya, ini catatan. Ini bisa membuat kalian catatan, mungkin pekerjaan udah selesai, pekerjaan selesai 100% dengan baik. Contoh catatannya seperti itu. Mungkin ada catatan tambahan, kekurangannya bagian apa, itu bisa kalian notes di sini gitu loh ya. Kemudian di generalnya kalian bisa nih, oh ini udah 100%, cuma ada penyempurnaan di bagian sini nih ya. Jadi teman-teman bisa menginformasikan di kegiatan itu apa saja progresnya. Nah, untuk yang lainnya nanti akan saya jelaskan. Oke, oke kan dulu ya. Nah, ini di sini kan garis nggak ada tulisannya 100%, kalian bisa rubah nih di sini. Di tracking Gantt chart. Nah, tuh keluar ya. Tapi ini tampilannya, lihat nih, ini berubah lagi. Kita sesuaikan lagi di time scale. Ini taruh di months, kemudian ini di one tier atau middle. Oke. Nah, keluar kan teman-teman. Nah, kemudian yang di sini kalian kalau melihat di sini ada tanda panah warna hijau ke arah bawah. Ini adalah target. Ya, cara mengisinya bagaimana? Ini kita klik lagi di sini. Kita ingin target nih, target selesai. Deadline. Nah, ini constraint task jadi di deadline. Saya mau selesai nih, harus selesai di tanggal tersebut nih. As soon possible, apa mau apa nih. Di sini kita bisa otak-atik nih, sesegera mungkin, atau kita bisa mau harus selesai di bulan apa, tanggal apa. Nah, kita finish on, klik di sini. Sorry kok nggak keluar. Must finish on constraint date nya, kita harus selesai tanggal 14. Deadline, oh ini
14 April ya. Oke, 14 April. Nah, ini keluar ya. Maaf tadi kelupaan. Ini ada deadline-nya belum saya isi. Deadline dulu, kemudian must finish on-nya ya. Oke. Nah, kalau udah 100% ini pasti ada nama, ada centang. Kemudian ada notes-nya nih teman-teman. Tadi kan kita isi nih kegiatan di notes-nya. Pekerjaan selesai 100% dengan baik, kekurangan apa-apa itu. Ini di sini tadi kan kita nulis nih di note-nya di sini. Oke ya. Jadi kalian bisa memonitor pekerjaan ini nih, misalnya 25% ya kan. 20% ini kenapa masalahnya? Nah, kalau misalnya kalian ada permasalahan, kalian isi saja. Nah, kemudian persentase kalian bisa isi di sini. Ya, ini auto schedule ya. Coba kita yang contoh dan kita isi ya, 25%. Nah, itu dia akan keluar. Kemudian yang bawah itu 100%. Kegiatan C adalah prestasi kita 100%. Nah, itu keluar. Oke, kalau kalian paham masalah ini, langsung aja praktek. Kalau udah install Microsoft Project, langsung aja praktek. Bagi yang teman-teman yang belum pernah mencoba Microsoft Project, semoga ini dapat membantu teman-teman membuat suatu rangkaian kegiatan. Oh ya, satu lagi saya hampir kelupaan, ini adalah nada WPS. WPS itu cenderung ke arah penomoran. Nomor ini bisa kita rubah sesuai dengan kehendak kita, misalnya 1.1, 1.a, atau ini kita mau rubah 1 titik, ada kalimatnya misalnya AB titik berapa ya, terserah, nanti ada caranya teman-teman. Kalian bisa, nanti saya akan jelaskan ke depannya. Misalnya kita akan membuat Microsoft Project yang real, yang sesuai dengan kegiatan lapangan atau project pekerjaan bangunan ya, nanti saya akan jelaskan. Saya buatkan videonya sampai dari kegiatan persiapan sampai finishing, nanti saya akan buat videonya teman-teman. Oke ya, cara membuatnya WPS nya ini di bagian sini, klik insert kolom. Nah, di sini kalian cari WPS. Oke, keluar. Mudah ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa basicnya ini bisa ya, untuk kegiatan bangunan yang sederhana, katakanlah membangun rumah tinggal, kalian udah bisa nih membuat seperti ini. Bahkan kalian bisa mengisi tenaga kerjanya. Misalnya kegiatan A ini ya, kita ada tenaga kerja, resource-nya dari mana. Nah, ini kan belum ada isinya ya teman-teman. Nanti kalian bisa isi tenaga kerjanya dari sini, resource sheet. Kita isi tenaga kerjanya, mandor, tukang, atau materialnya apa, kalian isi nih semua teman-teman ya di sini. Nanti akan saya jelaskan teman-teman ya. Yang penting kalian teman-teman paham konsepnya dasar ini dulu. Oke, gitu aja. Kalau kalian ingin menanyakan masalah ini, kalian bisa gabung di grup saintis ya, di grup saintis di WhatsApp. Nanti saya kasih link WhatsApp-nya, kalian bisa gabung di sini ke WhatsApp-nya. Kemudian apabila ingin bertanya bisa juga tulis kolom komentar saja teman-teman. Oke. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya saya bisa mengembangkan channel ini yang bermanfaat untuk kalian yang serius menekuni bidang konstruksi. Oke, salam saintiser.